Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengungkap tentang bisnis dan ekonomi. Nah, kali ini saya berkaitan dengan bisnis laundry, pencucian baju lah bahasa yang kita pahami. Tapi kalau istilah laundry sudah sangat dikenal. Saya akan mewawancarai Ibu Kadek Ayu Windasari. Beliau adalah pengusaha laundry yang sudah hampir 7 tahun menekuni dunia laundryan dan sudah punya beberapa cabang gitu ya. Dan kita langsung sapa dulu. Om Swastiastu, Bu Kadek Winda. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Dan bisnis laundrynya masih tetap jalan? Masih Astungkare masih bisa semua cabang kita buka sampai saat ini. Walaupun di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Oke, Bu Kadek bisa cerita mungkin di masa pandemi ini bisnis laundry terpengaruh atau tidak? Semua bisnis saat ini pasti terpengaruh nih. Jadi kalau untuk laundrynya sendiri itu terkena dampaknya juga. Jadi kami memang ada penurunan dari segi omset karena kami juga meladenin untuk laundry, villa dan hotel seperti itu. Jadi karena berhubung pariwisata juga terhambat, jadi hotel-hotel tutup, villa juga tutup, kita mengalami penurunan di orderan dari hotel itu. Penurunannya sampai sangat signifikan karena hotelnya tutup ya. Iya, hotel dan villa dari, tutup. Kalau orderan dari pihak BI itu sudah tidak ada sama sekali gitu ya? Iya, sudah nggak ada sama sekali semenjak bulan Maret. Sejak bulan Maret? Iya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tapi per minggu depan itu mulai buka sedikit-sedikit. Ya, walaupun sedikit-sedikit, villa-villa kecil atau guest house kecil itu dia hanya melayani untuk lokal tamu-tamu yang hanya ada di sini, bukan dari luar. Oke, tamu-tamu lokal ya, wisatawan lokal ya. Nah, bukanya itu nanti ya minggu depan kira-kira? Iya, kurang lebih apakah minggu itu depan. sudah ada orderan yang siap masuk atau baru akan buka hotelnya saja, kemudian kira-kira ini diperkirakan masuk juga orderan itu? Sudah ada orderan masuk? Sudah ada orderan masuk, jadi tim kami kemarin juga sudah mengambil untuk linen ya, bahasanya itu untuk spray-spray yang akan digunakan untuk minggu depan sudah mulai kita kerjain. Sudah mulai kerjakan. Ya. Oke, selain dampak dari pariwisata, hotel yang tutup, ya villa-villa yang tutup, ada penurunan yang lain nggak yang mempengaruhi? Untuk customer yang biasanya rumah tangga, jadi kan kita memang melayani satuan, kiloan dan juga hotel. Nah, di situ untuk yang kiloan itu ngalami penurunan juga, karena kita pasarnya adalah anak-anak kuliah, lalu pekerja-pekerja swasta. Nah, di situ kan mereka sudah banyak yang tidak bekerja lagi, sudah dirumahkan, terus anak-anak tidak sekolah. Jadi omset kami dari sana penurunan yang sudah pasti. Sangat ya, ada penurunan terdampak ya. Sampai berapa persen tadi? Kurang lebih 40%. Berarti hampir 60% lah katakan dari situasi normal masih bisa berjalan sampai sekarang. Jadi tidak terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja misalnya atau perumahan karyawan? Kami tidak merumahkan, tapi kami mengurangi jam kerja. Oh iya, untuk mensiasati, tapi karyawan dan tim yang lain sudah paham kan, daripada mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, jadi lebih baik untuk dikurangi saja. Jadi kita kesepakatan mau atau tidak dikurangi sebelumnya gitu. Jadi saya sih sebenarnya juga sedih ya di situasi sekarang, karena mereka karyawan yang sudah lama-lama juga ikut saya, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Oke, total ada berapa pekerja? Kami 20 orang. 20 orang untuk semua cabang? Untuk semua cabang. Ya. Jadi 20 orang. Tapi itu pun juga terpengaruh, harusnya memang ada yang dirumahkan atau dikurangi ya? Iya, dikurangi jam kerjanya masih bisa. Artinya mereka akan mendapatkan upah atau gaji yang lebih sedikit daripada biasanya. Gitu. Tapi tidak dirumahkan? Tidak dirumahkan. Jadi mereka tapi berpengaruh juga. Saya kira tidak. Ternyata hampir semua usaha terpengaruh ya. Terpengaruh karena daya beli masyarakat juga menurun kan, Pak. Ada siasat-siasat atau strategi di masa pandemi atau hanya menerima misalnya kondisinya memang seperti ini usaha itu? Jadi kita memang menstimulasi masyarakat untuk mulai mencuci karena di sini aman gitu loh. Jadi kami mengerjakan cucian dari customer itu juga menggunakan protokol kesehatan yang benar. Ya, dari mulai pengambilan, karena di sini kami menitik beratkan pada delivery service. Delivery service kami datang dengan menggunakan protokol yang baik, jadi si customer itu tidak usah datang ke toko kami.
Seperti itu. Jadi memang kami akan jemput bola setiap harinya. Setiap harinya menjemput Iya. bola ya. Berarti memang dan di sana diterapkan strateginya adalah meyakinkan konsumen, customer bahwa laundry ini aman, Aman. tidak menjadi bagian dari penularan virus gitu Ya, karena secara teknis pengerjaan kami menggunakan pengering yang dengan panas lebih dari 60 derajat itu sudah mematikan kuman semuanya. Lalu pada saat keluar habis disetrika uap itu panas juga itu mematikan kuman. Ya, sebelum kita berikan ke customer itu kita semprot dengan disinfektan yang cocok untuk baju. Jadi sangat minim sekali sentuhan dari karyawan kami. Walaupun mereka menggunakan sarung tangan, Mereka sudah menggunakan sarung tangan juga. udah menggunakan sarung tangan dan juga disemprot disinfektan, Pakai masker juga pakai gitu. semuanya. Hampir Karena kan semua ya. iya kita tidak tahu orderan atau cucian orang ya. Betul ya. Kita Aman juga tidak takut. ya? Kita juga sebenarnya yang Iya. paling rentan sekali Rentan terpapar juga. itu. Dan itu disadari oleh Iya, dari laundry pihak sendiri, pengusaha, bahkan juga menyiapkan diri untuk jangan sampai tertular gitu ya. Iya, jadi dari cara pengambilan sampai dengan pengerjaan dan pengembalian pun kita atur sedemikian agar meminimalisir kontak gitu loh. Ya. Baik, apakah itu kemudian memunculkan tidak yang namanya biaya-biaya baru gitu katakanlah kemudian karena ada protokol kesehatan yang harus diikuti kemudian memunculkan biaya akhirnya ongkosnya naik. Iya, Terjadi tidak seperti itu? sebenarnya pasti ada. Karena yang dulunya nggak pakai masker, kita harus menyediakan. Masker, ya. Kita wajib untuk memastikan bahwa itu terpakai oleh karyawan kami. Jadi tidak ada yang melanggar itu. Jadi pengeluaran untuk APD memang wajib. Itu ya daripada kita nanti berisiko, tidak apa-apa sih untuk hal seperti itu. Saya memang kita yang memberikan Ya, dari semata, apron, dari masker, terus sarung tangan itu memang sudah harus disiapkan. Harus disiapkan. Itu resiko ya. Itu memang bisnis resiko. Ya. Kita meyakinkan. Baik, kalau misalnya dari katakanlah dari customer sendiri yang kemudian mungkin sudah ada langganan-langganan gitu. Sudah. Ada tidak mereka yang menjadi karena musim Covid ini tadi kan yang sudah dikatakan karena mereka tidak bekerja kemudian mungkin mencuci di rumah. Tapi ada tidak customer yang tetap setia mencucikan baju di tempat laundrynya, Pak? Ada. Tetap banyak, setia gitu tetap ya. setia. Jadi sudah punya pelanggan tetap Sudah, gitu ya. sudah ada pelanggan tetap, pelanggan loyal lah ibaratnya ya. Jadi dia mungkin punya usaha-usaha yang apalagi ibu-ibu yang punya anak yang nggak sempat untuk mencuci, biasanya dia tetap juga masih berlangganan sama kita. Jadi tetap berputar gitu ya, Tetap. cuma ada penurunan omset. Baik, kita sedikit tentang bisnis laundry ini juga bisnis yang mungkin sudah lama sih ya, tapi tidak banyak masyarakat yang memahami sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang mau membuka bisnis laundry gitu katakan, Iya. ya tentu dalam kondisi Covid nggak tepat dibikin bisnis. Tapi kira-kira kalau misalnya ada Covid ini sudah berakhir, apa yang mungkin Mbak Winda mau sarankan? Iya. Jadi untuk memulai bisnis ini? memulai ya, kita pun dari Cuci House dari manajemen kami itu sudah mempersiapkan. Nah, sekarang kan banyak sekali orang-orang yang dirumahkan atau tidak bekerja di PHK seperti itu. Jadi kami ada punya program untuk agent Cuci House Laundry. Oh, Ya, kami jadi membuka itu, peluang gitu ya? membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi Membuka lapangan pekerjaan lapangan baru. pekerjaan baru yang dimana masyarakat yang kehilangan pekerjaannya itu bisa menjadi agen kami. Syaratnya itu tidak terlalu susah dengan modal yang kecil. Jadi di sini kami sebagai yang tempat pencuciannya saja. Jadi mulai dari branding, mulai dari persiapan nanti kami akan bantu. Oh, ada seperti itu ya? Iya. Ini programnya muncul ketika Covid atau Sudah lama. Sudah lama ya, ada. Sudah lama, Dan kita ini bisa sudah- dimanfaatkan untuk Covid ini. Ketika Iya. misalnya ada yang dirumahkan pengangguran itu bisa memanfaatkan Iya, ini. jadi kemarin beberapa orang yang memang di sekitar kami ya, kos-kosan atau ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan, dia bersemangat mau gitu. Jadi kita akan ngajarin, kita akan edukasi orang itu untuk bagaimana memulai bisnisnya kecil-kecilan, hanya bermodalkan timbangan dan juga papan nama atau terserah namanya dia bikin sendiri. Nanti Namanya tidak harus mengikuti. tidak harus Cuci House. Cuci Jadi House. kami hanya sebagai tempat produksi.
tempat mencucinya. Produksi. Jadi bisa memanfaatkan rumah-rumah atau warung-warungnya yang ada di pinggir jalan. Misalnya, bisa nih nerima aja. Nanti akan di pick up di sana, diantar jemput ke lokasi. Bisa siapa saja, di mana siapa saja. Dan lokasinya yang kami baru garap itu di seputaran Denpasar Selatan aja. Denpasar Selatan ya. Iya, karena berhubung produksi kami ada daerah sini, jadi biar tidak terlalu jauh ya. Distribusi dari cucian itu. Berarti selama COVID ada peningkatan jumlah orang yang mau jadi agen? Ada di sini, kita sudah ada beberapa sih yang mulai karena mereka juga ragu. Masih tetap membuka. Masih. Siapa saja yang sama daerah Denpasar Selatan gitu ya. Mungkin informasi yang menarik juga buat pemirsa Bali TV yang mungkin ingin membuka bisnis atau memulai bisnis baru setelah dirumahkan, di PHK ya. Agen namanya ya, agen laundry. Iya, agen Cuci House Laundry. Bisa mengkontak Mbak Winda di Cuci House ya namanya. Iya, Cuci House kita ada di Google Business juga, bisa dicek. Gampang ya cari di. Oke. Itu tadi ada yang kalau mau jadi agen itu ada begitu. Oke, kalau misalnya dalam situasi seperti sekarang ini apa yang menjadi harapan Mbak Winda sebenarnya kalau terkait dengan bisnis laundry? Dari saya sendiri yang pasti saya pengen pariwisata itu kembali lagi yang pasti. Karena dari tamu-tamu, dari hotel-hotel itu kita punya harapan lah karena ada omset yang bisa kita cari di sana. Lalu untuk laundry itu sekarang kan kita meminimalisir kontak. Nah, kedepannya di sini akan banyak sekali bermunculan laundry self service seperti laundry koin, dan kebetulan saya ada juga di Asosiasi Laundry Indonesia yang disingkat Asli ya? Iya. Asosiasi Laundry Indonesia. Oke. Yang itu ya ada sistemnya, nanti ada koin gitu ya? Iya, ada koin, lebih galakkan lagi, lebih banyak sih teman-teman yang mulai masuk ke sana. Tapi untuk Cuci House sendiri masih belum masuk ke sana. Jadi nanti akan ke depannya mengikuti sana. Koin, misalnya koin itu berapa modalnya, Mbak Bunda, kalau boleh? Kalau satu mesin, satu set itu bisa sampai 70 sampai 100 juta. Satu mesinnya. Perlunya berapa mesin biasanya? Biasanya normally teman-teman pakai 5 deret sih itu. Belum tempat. Dan peluang bisnisnya masih tetap kebuka? Masih kebuka. Untuk laundry konvensional seperti kami, itu masih, tapi dengan yang pasti protokol kesehatan dan juga jemput bola, antar jemput delivery yang memang sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang pasti. Jadi kadang banyak laundry yang tidak mempunyai jasa delivery. Di sini kadang customer agak bingung kan, ini kadang datang kadang enggak. Jadi kami komitmen di sana untuk selalu datang dari pukul 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu bagian dari servis ya? Iya. Baik. Terima kasih Bu Winda, Bu Kade Winda atas waktunya. Saya kira ada tadi beberapa peluang-peluang bisnis, kondisi-kondisi. Memang COVID ini sangat luar biasa pengaruhnya. Ternyata bisnis laundry juga terpengaruh ini. Dan tadi ada harapan pariwisata bisa bangkit. Tidak hanya laundrynya yang akan bergerak, tapi juga seluruh sektor ekonomi Bali itu akan bergerak. Dan ini akan kembali menormalkan kehidupan kita. Ya, tentu kita berharap paling pertama lah COVID ini segera berakhir gitu ya, dan bisnis kembali berputar, laundry berputar, semua berputar, dan kita bisa hidup sejahtera kembali. Sekali terima kasih Bu Kade, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.